Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rohma dari kelas 10 MIPA 3 yang akan mempresentasikan hasil karya saya atau hasil kerja saya, yaitu menjelaskan tentang perjuangan Rasulullah SAW ketika di Mekah. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Perjuangan Rasulullah SAW ketika menyebarkan agama Islam di Mekah sangat berat. Beliau mendapat tentangan dari kaum kafir Quraisy. Berkat kegigihan, kesabaran, dan keikhlasan beliau bersama para sahabat, Rasulullah akhirnya berhasil menyebarkan agama Islam di Mekah. Bahkan saat ini Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sebelum kita memasuki ke materi yang lebih dalam, mari kita lihat terlebih dahulu peta konsep yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelahiran Rasulullah SAW. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang dakwah Rasulullah SAW yang dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, kita akan mempelajari juga budi pekerti Rasulullah SAW yang memiliki 4 sifat mulia, yaitu pertama, siddiq, yang kedua, fatona, yang ketiga, tabligh, yang keempat, amanah. Kelahiran Rasulullah SAW. 1. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamakan dengan tahun Gajah karena menjelang Nabi Muhammad SAW lahir, datang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha ingin menyerang Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sekawanan burung untuk menyerang pasukan gajah yang berjumlah besar itu hanya dengan batu kecil yang dibawa dari neraka. Pasukan gajah itu akhirnya mati semua, bagaikan daun yang dimakan ulat kering dan kemudian rontok. 2. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari suku Quraisy, suku yang paling disegani di Mekah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Husay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Hulwai bin Khalid bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Hinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zurrah bin Hilab bin Murrah. 3. Keajaiban saat Nabi Muhammad SAW lahir. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, banyak keajaiban yang terjadi. Di antara keajaiban pada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi. Padahal api tersebut tidak pernah padam selama 1000 tahun. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan telah bercelak, memakai wewangian, telah terpotong tali pusarnya, serta telah berhitan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan berlutut dan mengangkat kepalanya ke langit, karena langit adalah tempat turunnya rahmat dan kiblat doa. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di antara dua pundak, terdapat tanda Hatmun Nabuwah, yaitu tanda kenabian. Keempat, orang tua Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah ditinggal oleh kedua orang tuanya semenjak kecil. Ayahnya Abdullah meninggal ketika dalam perjalanan pulang berdagang. Ketika itu Abdullah telah tiba di Madinah. Ketika itu bernama Yasrib. Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya. Ayahnya meninggalkan harta 5 ekor unta, sekawanan domba, dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil.
5. Tradisi penduduk Mekah ketika menyusukan anaknya. Sudah menjadi tradisi penduduk kota Mekah ketika itu untuk menyusukan anaknya yang masih kecil kepada penduduk pedalaman. Di samping agar mendapatkan perawatan yang lebih baik juga dikarenakan di daerah pedalaman masih terdapat udara yang segar dan bahasa yang masih murni. Orang yang beruntung mengasuh Nabi Muhammad SAW dan menyusuinya adalah Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah yang lebih terkenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah merupakan istri dari Al-Harith bin Abdul Uzza Abu Qabsyah. Ketika semua wanita desa tersebut mencari anak-anak pembesar Quraisy yang kaya untuk disusui, Halimatus Sa'diyah tidak melakukan itu. Halimatus Sa'diyah menyusuri kota Mekah dengan pelan dan penuh kesabaran. Halimatus Sa'diyah memang seorang yang lemah lembut dan penyabar. Ketika Halimatus Sa'diyah berkeliling di sekitar kota Mekah, akhirnya dia sampai di depan rumah Abdul Muthalib dan menerima tawaran menyusui Nabi Muhammad SAW. Halimatus Sa'diyah kemudian membawa Nabi Muhammad SAW yang masih bayi itu ke rumahnya. Setelah itu, keadaan Halimatus Sa'diyah berubah semua. Kehidupannya menjadi berkah, rezekinya berlimpah, serta kehidupannya bahagia dan tenang. Hal itu terjadi karena berkat adanya bayi Nabi Muhammad SAW di rumahnya. 6. Nabi Muhammad SAW saat anak-anak. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahb mengajaknya ke Yasrib, sekarang Madinah, untuk mengunjungi keluarganya dari Bani An-Najjar, serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit setelah beberapa hari. Aminah meninggal dunia di Abwa yang terletak tidak jauh dari Yasrib dan dikuburkan di sana. Dalam perjalanan pulang dari Abwa, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Ummu Aiman. Nabi Muhammad SAW kemudian tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib dan diasuh oleh Ummu Aiman. Setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad SAW dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Ketika bersama pamannya itulah Nabi Muhammad SAW diminta mengembala kambing-kambingnya di sekitar Mekah dan kerap menemani pamannya dalam urusan berdagang ke negeri Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. 7. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Kebiasaan berdagang yang diajarkan oleh pamannya itu menjadikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Nabi Muhammad SAW akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Khadijah untuk mengurus dan mengelola dagangannya. Di kemudian hari, Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW yang sangat berjasa dalam membela dakwah Islam. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, pada materi ini kita akan menjadikan atau membagi menjadi 2 subbab, yakni yang pertama, dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun pada malam 17 Ramadan, bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW sering bertahanuts menyendiri dari masyarakat sekitar untuk beribadah di Gua Hira. Nabi SAW menerima wahyu yang pertama kali ketika berada di dalamnya. Saat itu malaikat Jibril membawa wahyu dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membacanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Mulai dari situlah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia dan jin karena tidak disebutkan bahwa beliau diutus kepada kaum tertentu sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad, Nabi Saleh alaihissalam diutus kepada kaum Samud, Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada kaum Madian, dan Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaum Bani Israel. Setelah itu, orang pertama yang masuk agama Islam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian itu kepada istrinya Khadijah. Khadijah merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan perempuan.
Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul bahkan dibenarkan oleh seorang pendeta Nasrani namanya Waraqah bin Naufal bin Abdul al-Uzza bin Qusay. Waraqah tinggal di Mekah dan membaca Injil dalam bahasa Arab. Turun wahyu kedua. 2 tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir, ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelas bahwa misi dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu kedua itu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara bersembunyi, mengajak keluarga dekatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan mereka yang telah beriman di rumah Arkam bin Abil Arkam. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka menyembah Allah yang esa tidak ada sekutu baginya. Awalnya tidak banyak yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW awalnya adalah orang-orang terdekat beliau. Mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antara mereka adalah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harisah, budak Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Yaitu berdakwah secara terang-terangan. Setelah 5 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'andir asyiratakal aqrabin," artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah turunnya ayat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW menyerukan dakwanya kepada kerabat-kerabatnya yang lain. Di antara mereka adalah Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah, dan Al-Abbas. Mereka semua adalah paman Nabi Muhammad SAW. Hamzah dan Al-Abbas beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak beriman. Sedangkan Abu Lahab sama sekali tidak mau mendengarkan seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab bahkan mengatakan, "Sungguh celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini kamu kumpulkan kami. Engkau telah menyia-nyiakan waktu kami." Karena peristiwa tersebut, maka turunlah surat Al-Lahab yang menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya. Keduanya diancam dengan siksaan di dalam api neraka. Dakwah Rasul yang diketahui kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy yang mengetahui Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, semakin menjadi-jadi dalam melakukan perlawanan dan intimidasi terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang disiksa adalah keluarga Yasir, bapak, ibu, dan anak, Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, Zubair bin Awam, Ka'ab bin Arz, dan lainnya. Siksaan yang pedih tidak menjadikan mereka keluar dari Islam, tetapi justru menambah keyakinan mereka akan kebenaran agama Islam. Karena kegigihan, kesabaran, dan ketabahan mereka, gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW semakin tersebar luas dan pengikutnya semakin banyak. Dakwah Rasul di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah sangat menekankan segi akidah, karena itulah yang terpenting. Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya untuk menjauhi perbuatan syirik dan tetap istiqomah dalam menyembah Allah. Oleh karena itu, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah banyak berbicara tentang tauhid dan keimanan. Salah seorang sahabat, Jundub ibni Abdillah, mengatakan, "Kami bersama Nabi Muhammad SAW dan kami masih belia atau usia menjelang balik. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran.
setelah kami belajar Al-Quran, maka semakin bertambah keimanan kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setiap musim haji. Setiap kali datang musim haji, ketika kabilah-kabilah Arab berdatangan ke Mekah, Nabi Muhammad SAW dengan lantang mengajak mereka yang ada di sekitarnya untuk beriman kepada Allah dan mengikuti kerasulannya. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapatkan sambutan dari sebagian penduduk Madinah sehingga memunculkan Baiat Aqabah pertama dan kedua. Inti dari baiat tersebut adalah beriman kepada Allah, Rasulnya, serta menaati perintah Rasulullah Muhammad SAW. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Utusan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga mengirim utusan ke berbagai penjuru Arab, bahkan kepada penguasa daerah-daerah di sekitar Arab, agar mereka beriman dan mengikuti kenabian beliau. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengutus Ja'far bin Abi Thalib kepada Ashamah an-Najasi, Raja Habasyah di daerah Afrika. Atas hidayah dari Allah, sang raja dan sebagian besar rakyatnya memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW mengutus Dihya al-Qalbi kepada Heraklius, kaisar Romawi pada masa itu. Heraklius ketika itu memanggil uskup daerah Syam, yaitu Ibnu Nadur, untuk dimintai pendapatnya. Sang uskup membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW karena ia mendapat tanda-tanda kenabiannya di dalam kitab Injil. Akan tetapi Kaisar Heraklius enggan menerimanya, bahkan ia membunuh uskup Ibnu Nadur dan yang juga teman dekatnya. Nabi Muhammad SAW juga mengirim utusan ke Persia, tetapi sang raja menolak ajakan Nabi Muhammad SAW, bahkan merobek-robek surat beliau. Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada Muqawqis melalui Hatib bin Baltah, mengajak raja agar memeluk Islam. Raja Muqawqis menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam. Raja Muqawqis justru mengirimkan Maryah Al-Qibtiyah dan saudaranya bernama Sirin, seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Nabi Muhammad SAW dan Islam, kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Maryah Al-Qibtiyah kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan Sirin dihadiahkan kepada Hasan bin Sabit. Substansi dan strategi Rasulullah SAW dalam berbagai metode dakwah yang dilakukannya, yaitu yang pertama, mengutamakan masalah akidah daripada masalah lainnya. Yang kedua, mengajak kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memperbaiki diri dan meluruskan cara menyembah Tuhan dengan benar. Yang keempat, berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kalangan keluarga dekatnya. Yang kelima, berdakwah secara terang-terangan setelah datang izin dari Allah. Keenam, berdakwah di setiap keramaian, terutama pada musim haji. Ketujuh, mengirim utusan ke berbagai penjuru untuk menyuruhkan agama Islam. Kedelapan, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral seperti maraknya kebiasaan berjudi, minum khamar, dan berzina. Kesembilan, menegakkan ajaran Islam tentang persamaan derajat di antara manusia dan tidak ada keutamaan di antara mereka kecuali karena ketakwaannya. 10. Mengubah kebiasaan jahiliyah dengan ajaran Islam. Ke-11, memberikan suri tauladan dalam berdakwah dengan sabar, ikhlas, dan tegas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang budi pekerti Rasulullah SAW. Di antara beberapa budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi umat manusia berikut ini. 1. Nabi Muhammad SAW pemberani, disegani dan dihormati. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sangat rendah hati, sabar, serta tutur katanya halus dan penuh hikmah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyakiti hati sahabat-sahabatnya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri.
Bila kita gambarkan, yang paling tepat untuk menggambarkan akhlak Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkataan Sayyidah Aisyah berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa setiap akhlak mulia yang disebutkan dalam Al-Quran ada pada diri dan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mengerjakan tentang keimanan dan hukum-hukum syariat Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga figur dalam masalah akhlak. Beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Sifat-sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah sidik, yang artinya jujur. Dalam setiap tutur kata dan perbuatannya mustahil Rasulullah itu berbohong. Jadi Rasulullah itu selalu jujur dalam setiap tutur kata dan perbuatannya. Yang kedua, fatona, yang artinya cerdas, cerdik, dan pandai. Mustahil dong bagi Rasulullah bersifat bodoh. Yang ketiga, tablik, yang artinya menyampaikan. Mustahil Rasulullah menyembunyikan ilmu dan wahyu. Yang keempat, amanah, yang artinya bertanggung jawab penuh atas tugas yang diemban. Mustahil Rasulullah bersifat khianat. Dan dari apa yang saya sampaikan, semoga dari sini kita bisa belajar tentang perjuangan beliau. Wahai paman, seandainya mereka mampu untuk meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, niscaya tidak akan aku tinggalkan dakwah ini sampai Allah menampakkan kebenaran dakwah ini atau aku meninggal dunia karenanya. Itulah kata-kata monumental Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicatat dengan tinta emas sejarah perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Beliau seorang pemimpin yang tidak silau dengan gemerlap dunia. Perkataan tersebut beliau ucapkan ketika para pemuka kaum Quraisy meminta beliau menghentikan dakwanya dengan imbalan harta, jabatan, dan wanita. Beliau pemimpin yang berani melawan tirani. Beliau diutus ketika kebobrokan moral jahiliyah merajalela. Dalam bidang agama, penyembahan berhala di mana-mana. Dalam bidang sosial, marak praktik mabuk-mabukan. Dalam bidang pemerintahan, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum, muncul law of jungle to be politically of people. Hukum rimba menjadi peradaban. Orang yang kaya memangsa yang miskin, orang yang pintar memangsa yang bodoh, orang yang kuat menghantam yang lemah, bahkan yang paling mengerikan martabat wanita diinjak-injak sehingga setiap bayi wanita yang lahir dikubur hidup-hidup. Perbudakan menjamur di mana-mana. Dalam kondisi tersebut itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengubah perilaku jahiliyah yang biadab menjadi masyarakat madani yang beradab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun peradaban manusia di dunia. Beliau mengubah keyakinan masyarakat Mekah dari menyembah berhala menjadi masyarakat yang mengenal Allah, mengganti kemusyrikan dalam akidah menjadi kesolehan dalam ibadah, memberantas minum-minuman keras, dan menyatukan semua kabilah dalam ukhuwah Islamiyah. Beliau juga mengedepankan kesamaan derajat di mata hukum, mengangkat martabat wanita, dan menyerukan penghapusan perbudakan. Kepemimpinan beliau diakui oleh kawan maupun lawan. Bahkan seorang kolumnis Amerika bernama Michael Hart dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of Most Influential Person in History menyebutkan bahwa beliau adalah pemimpin paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dimulai dengan mengubah keyakinan penduduk Mekah dan sekitarnya. Ayat-ayat yang turun di Mekah dominan berbicara tentang akidah.
Hal ini dikarenakan akidah adalah fondasi agama. Setiap ibadah yang tidak dilandasi oleh akidah yang benar tidak akan diterima. Rasulullah SAW memulai dakwanya kepada keluarga dengan cara sembunyi-sembunyi. Kegigihan, kesabaran, dan keberaniannya menyebabkan dakwanya berkembang pesat dan menjadikannya mempunyai banyak sahabat. Ketika beliau memulai dakwah dengan terang-terangan, badai ancaman, hinaan, dan intimidasi silih berganti menerpa. Akan tetapi beliau tetap sabar, bahkan sering mendoakan agar mereka yang memusuhinya mendapat hidayah, iman, sifat dan akhlak mulia beliau dijadikan suri tauladan oleh para sahabatnya, sehingga dalam kurun waktu yang singkat beliau telah mengubah Mekah menjadi pusat agama Islam. Sekian, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.